ini saya akan menjelaskan tentang salah satu teknik dan prosedur dari penilaian, yakni memilih bentuk tes yang sesuai. Bentuk tes tersebut terbagi atas dua, yaitu tes pilihan ganda dan tes esai atau uraian. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tes pilihan ganda, yaitu tes yang paling sering dipakai dalam metode penilaian. Ketika seorang siswa diberi sebuah pertanyaan dan beberapa pilihan, siswa itu harus mengevaluasi setiap pilihan yang ada untuk mendapatkan salah satu pilihan yang sesuai. Selanjutnya, mengenai kelebihan dari pilihan ganda, yakni yang pertama, dapat digunakan untuk mengukur berbagai jenjang kemampuan berpikir. Yang kedua, memperkecil kemungkinan siswa menjawab pertanyaan dengan benar. Yang ketiga, memilih jawaban tidak harus jawaban yang mutlak benar, tetapi jawaban yang dianggap paling benar. Yang keempat, dapat digunakan melalui berbagai jenis sekolah dan kelas. Yang kelima, dapat diskor dengan sangat objektif. Yang keenam, dapat diskor dengan sangat cepat dan mudah. Yang ketujuh, ruang lingkup bahan ajar yang digunakan untuk menjadi pertanyaan sangat luas. Selanjutnya, mengenai kelemahan tes pilihan ganda, yaitu yang pertama, pokok soal tidak jelas sehingga adanya satu atau lebih dari jawaban. Yang kedua, kadang jawaban atas soal tersebut didapati siswa dengan mudah karena adanya petunjuk jawaban yang benar. Yang ketiga, keberhasilan atas jawaban tersebut kadang diperoleh melalui tebakan. Yang keempat, sulit membuat pengecoh yang berfungsi. Yang kelima, membutuhkan waktu yang lama dalam membuat soal-soalnya. Yang keenam, siswa cenderung mengembangkan cara belajar terpilih-pilih sesuai dengan bunyi soal yang ada. Selanjutnya, bentuk tes yang kedua, yakni tes esai atau uraian. Tes yang disusun dalam bentuk pertanyaan yang terstruktur dan siswa menyusun sendiri jawaban tiap pertanyaan itu dengan bahasanya sendiri. Selanjutnya, mengenai karakteristik tes esai atau uraian, yaitu yang pertama, tes berupa perintah atau pertanyaan yang menghendaki jawaban berupa uraian. Yang kedua, bentuk-bentuk dari pertanyaan atau perintah tersebut menuntut memberikan penjelasan. Yang ketiga, jumlah butir soal-soalnya umumnya terbatas. Yang keempat, biasanya pertanyaan atau perintah diawali dengan kata-kata jelaskan, bagaimana, mengapa, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kelebihan dari tes esai atau uraian. Yang pertama, siswa dapat menjawab pertanyaan secara bebas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis dan mengutarakan ide-ide. Yang ketiga, mengukur kemampuan siswa dalam mengemukakan pandangannya melalui sebuah tulisan. Yang keempat, mengukur kemampuan siswa dalam menjelaskan. Yang kelima, soal-soal tersebut dapat disusun dengan mudah. Yang keenam, memperkecil kemampuan siswa dalam menjawab dengan benar. Yang terakhir adalah kelemahan dari tes esai atau tes uraian. Yang pertama, sulit diskor dengan secara benar-benar objektif. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk menjawab soal tersebut. Yang ketiga, jumlah pokok bahasan sumber pertanyaan terbatas. Yang keempat, membutuhkan waktu yang lama bagi guru untuk membaca dan menilai jawabannya. Yang kelima, cenderung memberikan nilai yang tinggi kepada siswa-siswa yang dianggap memiliki kemampuan yang lebih tinggi di kelasnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.